Halo Mas Bro, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di Universitas Negeri YouTube, universitas paling terpercaya di YouTube. Oke, saya akan menjelaskan tentang titik referensi dari objek ya. Eh, Pertama, saya ingin memastikan Anda unit setup Anda pada generic unit agar tidak pusing dengan segala inci, tanda petik dan lain sebagainya. Oke. Karena kita akan berurusan dengan angka-angka posisi X, Y, dan Z ya. Titik referensi ini adalah titik referensi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Titik referensi ini adalah merupakan titik perwakilan dari suatu objek. Suatu objek tidak mungkin uh, ketika ditanyakan posisi suatu objek, dia akan mempunyai titik referensi, titik perwakilan dari objek itu untuk mewakili dia, mewakili objek itu dalam uh, dalam posisi, dalam mengenal posisi. Misalkan saya akan membuat balok. Balok ini posisinya apa? Anda bisa mengambil titik ini, bisa mengambil titik ini, bisa mengambil titik ini, bisa mengambil titik ini, bisa mengambil titik ini. Tapi 3D Max secara inisiatif sendiri telah menentukan sendiri titik referensi dari objek ini ya. Ini lihat ada garis merah dan garis ungu, ini merah-merah, ini adalah pertengahannya, ini titik temunya, ini adalah titik referensi atau kita sebut dengan pivot. Saya klik kanan untuk menonaktifkan mode pembuatan box. Kemudian saya ingin mengetahui posisi dari pivot ini, titik referensi ini. Kebetulan ketika kebetulan sesungguhnya titik ini bisa tertangkap di, saya akan gerakkan ke atas, di titik X, Y, dan Z ini. Tapi ini masih kosong karena modenya masih mode select object, belum select and move ya. Yang ada malah posisi mouse saya ini bergerak-gerak, ini akan ikutan bergerak-gerak. Saya akan ganti mode dari select object di sini ke select and move, atau dalam shortcut keyboard tombol W. Oke, tombol W ya. Select and move. Dengan seperti itu kita bisa melihat kembali angka dari posisi balok ini. Maksudnya titik referensinya. Ya, 63 Z-nya 0,0, artinya ketinggiannya 0,0. Oke. Z ini yang biru ya. Kemudian bagaimana, apakah 3D Max memperbolehkan kita untuk mengubah pivot? Oh, sangat boleh. Anda bisa merubah titik referensi ini dengan cara melalui panel hierarki di kanan ini ya. Kemudian Anda pilih menu pivot. Ada IK, ada link info, tapi kita pilih menu pivot ya. Kemudian Anda pilih effect pivot only ya. Effect pivot only. Kemudian tanda saya akan perbesar ininya. Kemudian saya akan maksa tanda, ada tanda sedikit perbedaan ya, tanda seperti ini ya. Saya akan masuk ke mode HVSS, saya akan masuk ke mode wireframe saja. Ada perbedaan tanda dari apa namanya, dari pivot ya. Dia ada sedikit seperti suntikan atau gimana. Pokoknya berbeda dari ketika kita merubah-rubah, menggeser-geser ya. Kita bisa menggeser ini sekarang ya, karena kita hanya merubah pivotnya saja. Cara menggeser itu ya adalah klik kiri, tahan, kemudian geser ya. Klik kiri, tahan, geser. Anda bisa merubah persis di tepi
menutupi sini, atau di luar objek juga bisa. Atau berdasarkan sumbu X juga bisa. Seperti itu. Saya akan putar. Atau dua sisi X dan Y juga bisa langsung. Jadi seperti ini bisa langsung diagonal. Ya, misalkan saya akan tepat di sini pivot, titik referensinya ada tepat di sudut ini. Saya tidak bisa tepat. Kalau saya ingin tepat, saya harus memperhitungkannya dengan uh, melakukan masukkan angka yang pasti. Misalkan dari sini ya, diklik kanan. Nah, di sini angka pastinya apa? Misal saya ketik 0, kemudian nah, dia dia langsung searah dengan sumbu X. 1 0 lagi, kemudian enter, dia ada di titik 0,0,0. Ini angka pasti ya. Angka pastinya ini ya, kalau kita bekerja di sesuatu yang proyek dengan objek-objek yang terukur, kita pasti akan tahu titik ini berapa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mencari titik-titik seperti ini di tutorial selanjutnya. Saya hanya ingin menjelaskan bagaimana pivot ini bisa bergerak. Selain itu, dengan klik kanan ini memberikan nilai ini, Anda bisa langsung ke center tengah dari objek balok ini. Caranya alignment center to object. Saya klik, dia otomatis dia ada berada di tengah. Dia ada berada di tengah ya. Dengan sumbu Z-nya tidak 0 lagi sekarang ya. X dan Y-nya sumbu Z-nya tidak di 0 lagi sekarang ya. Sedangkan X dan Y-nya masih sama dari pas ketika awal balok ini dibuat. Artinya pivot ini dibuat berdasarkan titik tengah alasnya. Kemudian ketinggiannya pivot tidak mengikuti, kecuali kita merubah sendiri. Seperti itu tentang pivot. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggerak-gerakkan objek. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.